Udah? Ini udah pas tengah ya? Udah pas. Siap. On ya. Sahabat Suara Tiapian TV, kita bincang-bincang dengan Pak Danang. Teman saya ini selalu menyebut namanya datang untuk menang. Itu membuat kita semangat. Pak Danang menerbitkan 27 cerita tentang keajaiban. Sesungguhnya kan kita manusia ini rapuh sebenarnya. Kita tidak mampu menjalani hidup tanpa kuasa dari Tuhan itu. Tapi kadang-kala kita ngeyel, kita merasa mampu. Tidak kita sadari bahwa kuasa ilahi itulah, Tuhan itulah yang ajaib begitu. Apa dibalik dari kisah ini? Kemudian Pak Danang tertarik menulisnya. Jadi saya itu ingin semua orang itu menyadari bahwa keajaiban itu selalu ada di dalam hidup semua orang, bahkan dari hal yang sederhana saja. Misalnya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, hidung bisa mencium, kulit bisa merasa, tangan kaki bisa bergerak. Itu suatu keajaiban yang orang sering tidak sadari. Dan itu akan disadari suatu keajaiban atau kemurahan atau anugerah Tuhan kalau itu tidak berfungsi. Misalnya kita bangun tidur, mata kita nggak bisa melihat, lalu kita akan teriak, please Tuhan, mata saya Tuhan, baru menyebut nama Tuhan. Sama dengan tangan kaki, begitu nggak bisa bergerak, baru Tuhan kakiku, Tuhan tanganku. Apalagi kalau yang sudah tua-tua, misalnya telinga nggak pernah mendengar, lalu penciuman juga kurang, mata kurang. Sehingga saya mau menyentuh bahwa orang yang paling kecil, termiskin, sederhana sekalipun, tetap ada keajaiban-keajaiban. Sehingga apa? Sehingga orang akhirnya menyadari bahwa hidup ini adalah rangkaian keajaiban yang sering kadang terlupakan dan tidak sadari. Itu yang mau saya tuju dengan menulis buku ini, membangkitkan semua orang untuk merasakan keajaiban di bidang masing-masing, entah besar entah kecil, tapi menyadari itu Tuhan yang memberikan. Kadang ada orang menyebut bahwa keajaiban itu hanya harapan palsu. Kalau kita sinonimkan, keajaiban ini kan mujizat yang kita tidak duga-duga begitu. Malah lebih banyak sepakat bahwa kerja keras itu, kepintaran itu membuat sukses. Tapi kalau kita tidak sadari bahwa bukan karena sukses kita, kerja keras kita, kepintaran kita, kan Pak Danang juga mempelajari teosentrik itu. Tapi lebih banyak orang terhipnosis belajar bahwa kekuatan dari kerja keras itu, kepintaran itu yang lebih penting. Gitu. Saya punya teman lulusan dari luar negeri, hampir semuanya pokoknya A+ ya, semua cum laude, boleh dikatakan sempurna. Persis yang tadi disampaikan abang, bahwa saya sekarang nggak percaya Tuhan, karena sekarang kaya, punya duit, punya jabatan, itu karena saya kerja keras, bukan karena Tuhan yang kasih. Tapi secara nggak langsung dia sering mengantar anak dan istrinya ke tempat ibadah. Meskipun antar jemput, secara nggak langsung di dalam dirinya, hati nuraninya, intriksinya mengakui adanya Tuhan. Seandainya enggak, pasti dia akan ngajarin anak atau istrinya untuk tidak ke tempat ibadah lagi, untuk tidak berdoa lagi. Jadi dia mengingkari secara otak, pikiran, tetapi secara hati nurani mau mengantar, mengakui bahwa ada sesuatu yang dituju anak istrinya, sehingga membuat anak istrinya tetap setia pada dia, tetap keluarga itu utuh dan rukun. Jadi secara nggak langsung tetap Tuhan itu selalu ada di dekat kita, cuman kita menyadari atau tidak. Lalu Pak Danang, bagaimana kita merogoh orang-orang yang tidak punya harapan lagi, nirharapan. Jadi dia sudah putus harapan karena perkara yang dia hadapi, mungkin masalah hidupnya, problem yang melilit hidupnya, dia sudah sampai pada titik nadir, tidak mungkin, tidak ada harapan, tidak ada keajaiban begitu. Agar kita bisa menyentuh hatinya bahwa masih ada harapan, masih ada keajaiban. Ini barusan saya mendapatkan pengalaman yang seperti itu. Jadi ada seorang ibu yang dia merasa bahwa doanya nggak dikabulkan Tuhan, nggak didengarkan Tuhan, terus merasa nggak diperhatikan orang, anaknya nggak perhatian. Sederhana sebetulnya. Dia itu kan belanja di pasar Majestic.
Kalau setelah belanja itu ada tukang bace bilang, "Ibu saya antar ke rumah ya Bu ya." Saya tahu kan rumah Ibu kan di sekolah. Lalu dia kaget. Karena tukang bace sudah hafal dia akan percaya dong. Karena pasti aman. Setelah diantar sampai rumah, lalu ibunya akhirnya masuk ke dapur, lalu dia mulai masak. Siang hari itu tukang bace datang lagi. "Ibu, Ibu kehilangan sesuatu enggak?" "Enggak itu, enggak apa-apa." "Coba yang benar Ibu teliti. Ada yang hilang enggak?" Setelah dilihat ternyata di tas itu dompetnya enggak ada. Jadi pada waktu dia buka tas, lalu dia ngasih uang untuk bayar bace itu, dompetnya tertinggal di situ. Tahu nggak Bang, uang di dompet itu sebesar 7 juta. Tetapi yang lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ATM KTP itu yang. Di ATM itu anaknya ada yang baru transfer 5 juta, 10 juta, 7 juta. Sehingga pada Abang BC, saya itu sebenarnya perlu ATM sama KTP aja. Istilahnya uang ini nggak seberapa. Tapi Abang Bace ini mengatakan apa? Tadi setelah ada ibu, ada penumpang yang ngaku-ngaku itu dompetnya dia. Tapi kan tukang baca lihat lewat kaca. Enggak, itu penumpang saya yang sebelumnya. Baru dia merasa tertampar. Inilah Tuhan menampar saya, mengingatkan bahwa ini bukan hanya kebiasaan, hanya biasa-biasa, bahwa doa saya nggak didengarkan, saya nggak diperhatikan orang, saya ditampar dengan kesetiaan tukang bace, keberanian tukang bace untuk menolak orang itu mengakui dompet yang bukan haknya. Ya mungkin abang tahu sendiri kalau 7 juta itu di dompet juga cukup tebal, ratusan apalagi 50-an kan bang, begitu ceritanya. Sehingga lalu dia bertobat, lalu dia mengatakan, Tuhan memang engkau sungguh ada. Nah kalau tadi abang nanya gimana caranya, orang dikasih pencobaan, dikasih, itu bukan berarti kita membuat lemah, tapi membuat kita ingat bahwa kita perlu sesuatu yang bergantung, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita berserah, yaitu Tuhan atau yang Maha Kuasa, gitu Pak. Lalu bagaimana pendapat Pak Danang, orang yang selalu merindukan keajaiban itu tapi dia tidak merasakan? Maksud saya pertanyaannya begini, bagaimana kepekaan rohani kita untuk selalu sadar bahwa Tuhan itu bisa saja dengan cara apapun menegur, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada begitu. Memang orang harus refleksi, mau buka hati, buka diri. Contohnya begini, ada seorang punya mobil BM, begitu melihat ada sebelahnya orang punya mobil Mercy, dia bilang, wah aku akan bahagia kalau aku punya mobil Mercy kayak kamu. Tapi setelah itu ada orang sebelahnya punya mobil hanya boleh katakan kijang, wah kalau aku punya BMW kayak kamu akan pasti bahagia. Lalu ada orang yang hanya naik motor melihat yang naik kijang itu, wah kalau aku punya mobil nggak kepanasan kehujanan. Lalu ada orang naik sepeda, wah tuh kalau aku punya motor aku nggak capek. Lalu kemudian yang naik sepeda ini diingatkan pada orang jalan kaki, andaikan aku naik sepeda aku lebih cepat. Tapi orang yang jalan kaki itu akhirnya diingatkan oleh orang yang lumpuh yang naik kursi roda, wah andaikan aku bisa jalan nggak pakai kursi roda. Akhirnya yang punya kursi roda diingatkan ternyata ada teman yang meninggal. Nah, kalau tadi dilihat Bang, akhirnya apakah kita harus menunggu kita meninggal baru akan sadar akan keajaiban Tuhan? Nah, itu sudah terlambat. Jadi sebetulnya kita dengan cara melihat ke atas kita untuk bersyukur, melihat ke bawah juga bersyukur, untuk ke atas kita untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi, tapi jangan melupakan ke bawah. Ke atas kita mohon pada Tuhan, ke bawah kita untuk belajar juga menggaris sama. Begitu Abang. Sederhana tadi Pak Danang menjelaskan keajaiban itu. Kita membuka mata pun itu kan keajaiban. Ya. Sesederhana itu. Ya. Tapi kadangkala kita hanya menunggu keajaiban yang luar biasa itu. Misalnya ketika orang menghadapi penyakit yang luar biasa parahnya, dia menunggu keajaiban. Padahal ada satu hal yang harus dilakukan juga. Kalau pengalaman-pengalaman orang lain kan justru kita menyadari apa rencana Tuhan di sini. Kadangkala keajaiban itu selalu dianggap pemulihan, penyakit itu sembuh. Barangkali dengan keteladanan, kesabaran dia menghadapi problem itu kan itu juga keajaiban, kesabaran begitu. Apa pendapat Pak Danang? Iya betul. Saya berterima kasih ya. Sering menjadi contoh atau role model orang-orang di sekitar. Contoh saya menyapu jalan saja. Tujuan saya sebenarnya menyapu jalan sekitar rumah itu menjadi bersih. Tetapi
ada saudara kita yang mau ke tempat ibadah mengatakan, kamu ini bukan nyapu jalan, tapi kamu ini melakukan ibadah. Tetangga yang lain mengatakan, ini yang kamu lakukan ini adalah dicatat di surga sana loh. Ya, ada mungkin yang menilai yang kurang juga, misalnya kamu cari muka ya, kamu supaya disenangi orang ya. Tapi saya nggak pernah masalah kalau saya memang melakukan sesuatu itu ada tujuan memang untuk kebaikan. Ada kan pepatah yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, akhirnya tetangga-tetangga kita menjadi saksi. Misalnya kemarin saya nggak secara sadar tetangga saya ngomong, Pak Danang itu hebat loh, orang-orang di sini menganggap saya hebat. Padahal saya yang selalu kan hanya ramah, senyum, nyapu, dan seterusnya. Sehingga orang dengan melihat ini, lalu apalagi sekarang dengan menulis, banyak orang yang saya bagi buku itu, lalu akhirnya orang itu, buku ini bisa saya pakai untuk motivasi, untuk pakai khotbah, untuk pakai seminar. Itu banyak, ada seorang ketua, ada seorang pendeta, nelpon sama saya. Lalu Abang Janus tadi juga, boleh ya saya sharing, saya bagi-bagikan. Termasuk tadi, aku boleh minta satu, mau saya bagikan pada orang yang perlu semangat. Jadi dengan berbagi, entah itu ilmu, entah itu buku, entah itu kebaikan, apalagi mungkin sesuatu yang kita punya, materi atau sembako, itu luar biasa. Dan yang akan saya lakukan adalah sekarang ini akan mengadakan perlawatan ke lembaga pemasyarakatan penjara untuk di Salemba yang laki-laki itu tanggal 27 Juni, dan untuk yang di wanita Pondok Bambu itu tanggal 2 Juli. Jadi selama hampir seminggu itu. Nah, ini keajaiban juga, Bang. Itu kalau orang 50-60, nah itu perlu dana, yaitu paling enggak 900 kalau makan 15.000. Mereka yang akan ngatur. Oke. Saya hanya keliling beberapa orang, sekitar 10-an apa itu. Sudah dapat 2 juta, 2 kali lipat dari yang itu. Artinya apa? Ya saya bersyukur apa yang saya lakukan dilihat orang, itu orang lalu membantu. Yang seperti tadi, sampai ada yang terus karena 2 buku aja malah secara nggak langsung bantu 36 juta. Karena itu berarti orang percaya bahwa saya ini melakukan, saya ini tadi Pak Hendra juga menyampaikan, bukan hanya pintar, bukan hanya ngomong, tapi melakukan. Sehingga apa yang saya lakukan di berbagai bidang itu selalu tersupport. Ya, contoh sederhana, nanti tanggal 4 sampai 7 Juli kami mengadakan camping atau kampus sama anak-anak, ada 31 anak. Kami butuh uang sekitar 20 juta. Untuk anak-anak mungkin susah, Bang, tapi dengan kita ada basar, lalu kita dekati orang-orang yang kita potensial, akhirnya ada yang menyumbang 1 juta, 2 juta. Ibu tadi yang kehilangan itu, saya minta untuk membayar uang pendaftaran untuk 4 anak 1.200.000 langsung keluar. Apalagi begitu dia bantu 1.200.000, dia aman uang 7 juta, bahkan lebih banyak lagi yang di ATM-nya. Jadi lalu dia percaya bahwa ini rangkaian-rangkaian keajaiban ini memang kalau terus akhirnya disadari karena ditampar seperti itu, oh iya, Tuhan itu memang mengatur itu. Oke, sedikit soal buku ini. Ya. Saya tahu Pak Danang itu kan juga pernah ikut kursus Dale Carnegie ya. Ya, kan itu. Seingat saya baca juga biografi dari Dale Carnegie ini. Dia awalnya menulis 23 tentang cerita-cerita menginspirasi. Apakah juga Pak Danang terinspirasi? Karena buku ini kemudian kan bestseller, dan itu membuat dia dikenal di seluruh dunia. Karena buku-buku seperti ini, buku-buku yang narasinya gurih dan menginspirasi, membawa orang semangat, kan laku begitu. Betul. Jadi memang aku dulu pemalu, Bang. Sama anjing, sama ayam tuh takut gitu. Terus akhirnya sampai saya membaca buku How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mengaruhi orang. Itu Carnegie. Jadi Abang betul, kalau Abang mencermati saya, memang itulah dasar saya yang sekarang menjadi seperti ini. Artinya apa? Ada 30 golden rules, ada 30 hukum emas di sana. Misalnya, kita harus senyum, harus mendahulukan orang lain, harus tidak bicara tentang diri sendiri. Nah, itu memang kadang susah ya. Tetapi dengan hal seperti itu akhirnya lama-lama menjadi terbiasa. Lalu akhirnya sekarang malah terlalu banyak teman istilahnya. Akhirnya gampang juga mau mencari teman, termasuk dengan Abang seperti ini. Jadi betul, itu salah satu inspirasi dari buku itu. Dan sering mungkin dari satu buku ini saya juga cantumkan bahwa itu adalah menjadi referensi buku saya itu. Tapi kalau kisah-kisah seperti ini memang saya juga belajar dari Chicken Soup yang kisahnya sederhana. Lalu kalau Abang tadi sampaikan kenapa nulis ini, memang
saya buat yang renyah, yang gurih tadi Abang katakan itu karena ini namanya how to. Bagaimana? Kalau orang seperti 50 kesalahan dan solusinya, jadi ada solusinya, nah itu orang yang akan suka, bukan yang teori tapi solusinya. Maka kalau saya solusinya ya itu tadi, action speaks louder than word. Apa yang kita lakukan itu lebih bunyi, lebih bermakna, lebih nyata kalau kita. Makanya saya cerita tadi keajaiban seorang anak yang tadinya hanya sales, tapi suruh baca buku saya, dia akhirnya 12 atau 24 bulan, 2 tahun berturut-turut menjadi best active selling. Best active selling. Lalu di sini akhirnya naik ke sini dan sekarang saya dengar itu sekarang menjadi supervisor di Gramedia Citraland. Itu bagi saya keajaiban. Yang dulu anak yang pengen hanya belajar, oke, tak kasih buku, kamu pelajari, kamu praktekkan. Dan saya dapatkan 3 anak yang seperti itu. Artinya tadi Abang sampaikan, nggak ada keajaiban ditunggu aja. Pasti ada upaya, pasti ada usaha. Makanya ada pepatah Latin, ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi nggak cukup berdoa aja, pasti ada usaha di sana. Sehingga ya kalau Tuhan akan mengabulkan orang yang mau ada usaha, bukan hanya menunggu saja. Begitu. Oke, terakhir mungkin pertanyaannya Pak Danang. Apa pesan moral dari buku ini, 27 Keajaiban Hidup? Mungkin semacam resume dari buku ini. Ya intinya seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya itu mengharapkan orang-orang itu menyadari keajaiban Tuhan dimanapun. Kalau tadi diceritakan ya, anak seorang tukang bajek ya bisa menjadi juara catur tingkat dunia di Yunani. Jadi nggak memandang orang. Anak nelayan bisa menjadi mendapatkan medali emas, atau Sohri aja yang masih real itu yang saya tulis ada Sohri di sini. Waktu dia mendapat medali emas di Asia Pasifik, saking nggak siapnya maka nggak bawa bendera untuk defile, akhirnya minjem yang punya orang Polandia, sampai dia menyatakan benar nggak yang di atas yang merah jangan kebalik, putih merah tapi merah putih. Dan sekarang mana itu memang sekarang maju untuk ikut di Paris Perancis itu yang juara dunia ya, tingkat dunia itu. Jadi buku ini saya harap dengan dibaca ini orang-orang terinspirasi untuk mengalami keajaiban dimanapun, kapanpun, siapapun, dari latar belakang apapun, nggak pilih kasih. Kalau kita mau berusaha, bisa. Begitu, Bang. Baik Pak Danang, terima kasih waktunya bincang-bincang dengan Suara Tepian TV. Demikian sahabat bincang-bincang kami, penulis buku kelima dari 27 Keajaiban Hidup. Sekarang ada di Gramedia, di mana-mana bisa dibeli di Gramedia seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minta itunya.